Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsense.id. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai pajak. Kalian siap? Sobat AdSense, pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat dalam setiap periode ya, bisa setiap bulan atau setiap tahun. Dan yang paling penting definisi dari pajak itu sendiri adalah iuran yang harus dibayarkan ya oleh masyarakat, oleh rakyat ya, suatu negara, bisa kita tulis oleh warga negara, dengan berdasarkan peraturan. Kalau di Indonesia peraturan perundang-undangan ya. Dan ini sifatnya memaksa ya. Jadi wajib harus dibayar oleh wajib pajak perundang-undangan dan bersifat memaksa. Serta tidak mendapat balas jasa secara langsung. Jadi kalau kita selesai membayar pajak itu tidak langsung diberikan imbalan. Serta tidak mendapat balas jasa secara langsung. Gitu. Dan iuran tersebut digunakan untuk membayar keperluan pemerintah. Jadi misalnya untuk membangun infrastruktur, untuk membayar gaji pegawai negeri dan yang lainnya, itu mostly ya sebagian besar menggunakan pajak. Jadi uang pajak itu digunakan untuk membayar segala jenis keperluan yang berhubungan dengan pemerintahan, termasuk gaji maupun pembangunan infrastruktur. Itu yang utama. Nah, selanjutnya adalah asas pajak. Itu yang pertama adalah yuridis ya, asas yuridis. Artinya pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan. Nah, kalau di Indonesia itu berarti harus berdasarkan undang-undang. Nah, yang kedua adalah asas falsafah hukum ya. Jadi yang kedua adalah asas falsafah hukum. Untuk asas yang kedua ini, pajak harus memiliki konsep keadilan. Jadi harus berkeadilan. Falsafah hukum ini berkaitan dengan berkeadilan. Asas pajak yang ketiga adalah ekonomis. Nah, ekonomis ini artinya pajak yang dipungut dari masyarakat itu tidak boleh memberatkan si wajib pajak itu sendiri. Artinya tidak boleh memberatkan si masyarakat itu sendiri. Jadi tidak boleh memberatkan wajib pajak ya. WP itu adalah wajib pajak. Nah, selanjutnya asas yang keempat adalah asas finansial. Artinya adalah kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ya, itu membutuhkan biaya. Nah, biaya pemungutannya itu harus, ini wajib, lebih kecil dari hasil pemungutan supaya tidak ada kerugian dalam kegiatan pemungutan pajak. Nah, setelah kita membahas mulai dari definisi lalu asas, selanjutnya kita akan membahas unsur pajak ya.
kurang lebih ada 3 unsur pajak. Yang pertama adalah pajak ini harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Yang kedua, dipungut oleh pemerintah. Jadi lembaga resmi ya, oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, unsur pajak adalah setelah berdasarkan undang-undang, dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Jadi sebenarnya prinsip dari pajak itu dari rakyat dan nanti akan kembali kepada rakyat ya. Baik, setelah kita membahas mengenai definisi, lalu kita membahas mengenai asas dan unsur, selanjutnya kita akan mulai membicarakan penggolongan dari pajak. Jadi ada beberapa kategori penggolongan. Yang pertama, pajak bisa digolongkan mulai dari bagaimana cara memungutnya begitu. Ya. Golongan pajak. Yang pertama adalah cara pemungutan. Nah, cara pemungutan pajak itu bisa dibedakan menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah secara langsung dan yang kedua adalah secara tidak langsung. Nah, perbedaannya cukup simpel. Untuk golongan pajak yang dipungut secara langsung, itu artinya langsung berkaitan dengan si wajib pajak itu. Jadi, ini langsung berkaitan dengan wajib pajak. Contohnya adalah PPh. Jadi, kalau pajak penghasilan ya, contohnya itu kan PPh, pajak penghasilan. Itu yang bayar ya harus yang bersangkutan. Begitu, itu ciri dari pembayaran pajak secara langsung. Kalau yang tidak langsung, ini contohnya yang paling sederhana. Ketika kita lagi makan di restoran cepat saji, biasanya kan ada tax ya, ada pajak 10%. Nah, itu yang bayar bukan kita, tapi nanti dibayarkan oleh si pemilik restorannya, gitu. Langsung ini bisa diwakilkan atau dialihkan. Kalau yang secara langsung nggak bisa dialihkan ya, misalkan saya punya penghasilan 10 juta, terus paman saya punya penghasilan 20 juta, karena dia duitnya lebih banyak, ya udah saya bayarin dong pakai uang kamu. Tapi nanti atas namanya kita. Nah, kalau yang secara tidak langsung itu bisa diwakilkan, bisa dialihkan, gitu ya. Jadi PPh itu masuk golongan secara langsung, nggak bisa ini dialihkan. Ya harus bayarnya kita. Misalkan kita harus bayar per bulan 500.000 untuk pajak penghasilan. Terus ini deh punya saya di double deh sama punya istri saya, gitu misalkan. Di double jadi nanti bukan atas nama saya sama istri saya gitu. Itu nggak bisa ya, nggak boleh. Jadi harus memang secara individu atau pribadi. Nah, golongan yang kedua adalah berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat. Nah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat diantaranya kayak PPh, pajak penghasilan ya PPh itu. Lalu ada PPN, pajak pertambahan nilai yang sering banget kita temui kalau kita lagi berbelanja di mall atau berbelanja atau membeli makanan di restoran, itu pasti ada tax PPN-nya. Pajak pertambahan nilai biasanya 10% kan? Nah, kalau yang kedua adalah yang memungut pemerintah daerah. Nah, kalau untuk pemerintah daerah itu contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini yang dimaksud daerah ini bisa daerah tingkat 1, bisa juga daerah tingkat 2. Kalau tingkat 1 provinsi, kalau tingkat 2 kabupaten atau kota. Yang ketiga, pajak bisa digolongkan berdasarkan objek yang dikenainya. Jadi yang ketiga, berdasarkan objek yang dikenai. Nah, di sini bisa dibagi menjadi 2 macam. Pajak subjektif
dan pajak objektif. Nah, kalau pajak subjektif itu artinya melekat sama wajib pajaknya. Contohnya adalah ini berarti orang yang dikenai pajak seperti pajak penghasilan. Oke, jadi ini contohnya PPh. Kalau objektif itu dikenai ke suatu barang, contohnya PBB, materai, itu masuk ke objektif ya. Jadi melekat pada objeknya. Kalau subjektif itu ke orangnya. Nah, jadi golongan dari pajak itu berdasarkan cara memungut, berdasarkan siapa yang memungutnya, dan yang ketiga berdasarkan objeknya. Sobat Adsen, pembahasan materi selanjutnya adalah berkenaan dengan sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak bisa dikategorikan menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah official assessment system. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu apabila perhitungan nominal pajaknya itu dilakukan oleh lembaga resminya. Nah, untuk yang kedua adalah self assessment system. Ini kalau misalkan perhitungan pajaknya oleh pribadi atau individu. Dan yang ketiga adalah withholding assessment system. Ini kalau misalkan perhitungan pajaknya menggunakan pihak ketiga. Nah, jadi pihak ketiga berarti selain individu dan selain dari lembaga resminya. Nah, untuk pajak itu sendiri ada beberapa jenis tarifnya. Jadi yang pertama itu adalah tarif proporsional. Tarif proporsional dari pajak artinya adalah persentasenya sama untuk nilai objek pajak untuk nilai objek pajak semuanya ya. Jadi mau nilai objek pajaknya lagi meningkat atau menurun itu persentasenya sama. Contohnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai, yaitu kalau di Indonesia 10%. Jadi kalau kita sedang membeli makanan di restoran cepat saji, mau kita membeli 100.000 bahkan sampai 1 juta, itu persentasenya tetap 10%. Itu termasuk ke golongan tarif pajak proporsional. Yang kedua adalah tarif pajak degresif ya. Yang kedua adalah tarif degresif. Nah, artinya adalah persentase pajak itu menurun seiring pertambahan nilai pajak. Untuk tarif degresif itu bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah jenis degresif. Nah, contohnya seperti ini. Pendapatan 0 sampai 50 juta, tarif pajak penghasilannya 10%. Penghasilan 50 juta sampai 100 juta, tarif pajaknya 8%. Penghasilan 100 juta sampai 200 juta, tarif pajaknya 7%. Nah, ini kalau kita lihat penurunannya ya, dari 10 ke 8% itu menurun 2%. Dari 8 ke 7% itu menurun 1%. Nah, inilah yang disebut dengan degresif. Dia menurun dan penurunannya itu semakin kecil. Awalnya dia menurun 2%, selanjutnya dia menurun hanya 1%. Nah, ini adalah jenis yang pertama ya, degresif. Lalu untuk jenis yang kedua adalah degresif tetap. Jadi untuk jenis yang kedua ya adalah degresif tetap.
Ini contohnya seperti ini. Penghasilan 0 sampai 50 juta, pajak penghasilannya 10%. 50 sampai 100 juta, pajak penghasilannya 8%. 100 sampai 200 juta, pajak penghasilannya 6%. Nah, ini kan dia menurun, itu degresif. Dan penurunannya min 2%, dia turun lagi 2%. Nah, ini tetap atau konstan. Jadi kita sebut degresif tetap ya. Nah, untuk jenis yang ketiga adalah degresif progresif. Jenis yang ketiga adalah degresif progresif. Nah, ini contohnya penghasilan 0 sampai 50 juta, pajak penghasilan 10%. Penghasilan 50 sampai 100 juta, pajaknya 8%. Dari 100 juta sampai 200 juta itu 5%. Dia menurun, masuk ke degresif, tetapi kita lihat penurunannya. Dari 10 ke 8 dia menurun 2%. Dari 8 ke 5 dia menurun 3%. Tapi penurunannya semakin bertambah. Dari hanya turun 2% menjadi 3%. Nah, itu masuk ke progresif. Jadi, inilah jenis yang ketiga, degresif progresif, yang merupakan bagian dari tarif degresif ya. Penggolongan yang ketiga adalah tarif konstan ya. Jadi yang ketiga adalah tarif konstan. Nah, ini contohnya adalah materai yang harganya 6.000 tapi sekarang 10.000 ya, dengan persyaratan tertentu itu. Itu termasuk ke pajak dengan tarif konstan. Nah, yang keempat adalah tarif progresif. Ini lawan dari degresif ya. Tarif progresif ini artinya persentasenya meningkat seiring pertambahan nilai pajak dari nilai pajak. Sama dengan pajak degresif, pajak progresif juga dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pajak progresif. Baik. Nah, untuk pajak progresif ini contohnya ya, misalkan pendapatan 0 sampai 50 juta itu mendapatkan tarif pajak yang harus dibayarkan sekitar 10%. Ini contoh untuk tarif pajak progresif ya. Misalkan pendapatan 0 sampai 50 juta itu pajak penghasilan yang harus dibayarkan 10%. Lalu 50 juta sampai 100 juta tarif pajak yang harus dibayarkan 12%. Dari 100 juta sampai 200 juta tarif pajak yang harus dibayarkan adalah 15%. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat peningkatan pajak dari 10, 12, 15 masuk ke progresif. Dan pertambahannya dari 10 ke 12 dia bertambah 2%, dari 12 ke 15 dia bertambah 3%. Nah, itulah yang disebut dengan pajak progresif ya. Nah, lalu untuk yang kedua adalah pajak progresif konstan ya. Nah, untuk pajak progresif konstan itu contohnya adalah dari 0 sampai 50 juta itu nilai persentase pajak yang harus dibayarkan 10%. Dari 50 juta sampai 100 juta adalah 12%. Dari 100 juta sampai 200 juta adalah 14%. Dia meningkat terus. Nah, sesuai ya dengan pajak progresif. Tapi pertambahannya konstan, dia bertambah 2%. Dari 12 ke 14 juga bertambah 2%. Jadi masuk ke progresif konstan ya.
Baik, untuk yang ketiga adalah jenis pajak progresif, degresif. Nah, ini contohnya misalkan 0 sampai 50 juta pajaknya 10%. Lalu 50 sampai 100 juta itu pajaknya 12%. Dari 100 juta sampai 200 juta pajaknya 13%. Dia mengalami peningkatan pajak masuk ke pajak progresif, tapi pertambahannya semakin menurun ya. Ini dari 10 ke 12 dia bertambah 2%. Dan dari 12 ke 13% dia bertambah 1%. Jadi ini masuk ke degresif. Inilah yang disebut dengan pajak progresif degresif ya. Tarif pajak yang kelima adalah tarif pajak ad valorem ya. Jadi yang kelima adalah ad valorem. Nah, ini artinya tarif dengan persentase khusus pada suatu barang ya. Jadi untuk lebih memahami mengenai tarif ad valorem ini, kita akan coba membahas sedikit ya. Contohnya seperti ini. Apabila suatu negara itu mengimpor komputer, 100 komputer, dengan masing-masing harga per komputernya itu adalah 10 juta. Lalu ditetapkan pajak adalah 10%. Maka perhitungan pajaknya adalah seperti ini. Jadi kita harus menghitung total nilai komputernya. Nah, itu rumusnya adalah 1 juta harganya ya, 10 juta untuk harga, 10 juta dikali dengan ini harganya, kuantitas komputer yang diimpor, itu 100 untuk kasus ini. Jadi totalnya adalah 1 miliar ya. Nah, ini adalah total nilai komputer. Baru untuk menghitung pajaknya kita kalikan dengan persentasenya. Jadi pajak yang harus dibayar adalah 10% dari 1 miliar. Itu kan? Hasilnya adalah gini ya. Baik. 100 juta. Jadi ini adalah pajak yang harus dibayarkan untuk kegiatan impor komputer sejumlah 100 dengan harga per komputernya 10 juta. Itu jenis pajak ad valorem. Berikutnya adalah tarif spesifik ya. Jadi untuk yang keenam adalah tarif pajak spesifik. Nah, untuk tarif spesifik ini pajaknya, persentase pajak didasarkan per unit. Didasarkan per unit barang. Jadi misalnya kita membahas satu contoh ya. Apabila suatu perusahaan itu mengimpor 100 komputer, jadi dia membeli 100 komputer dengan harga 10 juta untuk satu unit komputer ya. Nah, lalu tarif spesifiknya, teksnya adalah 10% per unit. Ini yang membedakannya. Tarif spesifik dengan yang lainnya, dia didasarkan per unitnya. Jadi tarif 10% itu per unit, bukan per total nilai barang. Jadi cara menghitungnya adalah 10% dikali dengan harga per unitnya 10 juta. Didapatkan 1 juta. Ini pajak per unit ya. Ini adalah tax per unit.
Lalu keseluruhannya berapa? Ya berarti ini dikali dengan 100 komputer karena dia beli 100 komputer ini. Jadi total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah 100 juta. Ini adalah tax total. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai contoh dari ad valorem dan contoh perhitungan dari tarif pajak spesifik. Jadi kalau ad valorem itu didasarkan pada total nilai, jadi kita menghitung dulu total nilai semua barang yang diimpor, tapi kalau spesifik itu tadi kita menghitungnya pajak per unitnya dulu, baru nanti dikalikan dengan total unit yang dibeli. Sobat Adsen, demikian pembahasan materi mengenai pajak. Semoga mudah dipahami dan salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!